Kamu juga tahu kakek selalu minta aku untuk menikahi Ryuko sebelumnya. Ezra berbicara perlahan-lahan dan tenang, matanya yang tajam melihatnya tidak melepaskan ekspresi apapun yang muncul di wajahnya. Uhu. Kina tersedak, dia tiba-tiba teringat apa yang Ryuko bicarakan dengannya di restoran teh sebelumnya. Hatinya sangat masam, ada keinginan menangis. Akankah Ezra mengalah pada kakek? Demi rencananya selama bertahun-tahun untuk membalaskan dendam kakaknya. Demi nyawa para mata-mata dan meninggalkannya, tahu. Lalu, Kina menundukkan kepalanya, menarik napas, menelan rasa masam di tenggorokannya, dan bertanya dengan suara rendah. Aku beritahu kakek, aku tidak akan pernah menikah dengan Ryuko, aku hanya ingin kamu, dan minta dia berhenti untuk menyatukan aku dengan Ryuko. Ezra sepertinya tidak melihat dilema di wajahnya, dan berkata dengan datar. Ketika Kina mendengar kata-kata itu, dia merasa hati yang awalnya telah jatuh ke dasar lembah langsung naik ke surga, ekspresi sedih di wajahnya langsung digantikan oleh kegembiraan yang cerah. Benarkah? Matanya seterang bintang, dia memegang lengannya dengan penuh semangat untuk konfirmasi. Ya. Ezra mengangguk dengan pelan, melihatnya begitu senang, tapi teringat Kina ingin menjauhi dirinya sendiri karena ancaman Ryuko, dan menyembunyikannya dari dirinya bahwa Ryuko mengancamnya, dia menjadi sedikit marah. Jadi dia berpura-pura menjadi misterius dan berkata, tapi... Petik 2. Hati Kina tiba-tiba tidak tenang, senyum cerah di wajahnya menegang, dan tidak bisa berbicara. Sangat jelas, dia merasa bahwa apa yang Ezra katakan selanjutnya bukanlah hal yang ingin dia dengar. Tapi dia ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, jadi dia hanya bisa menunggu Ezra melanjutkan dengan diam. Setelah aku meninggalkan rumah Okto, aku terima telepon dari Ryuko, dia minta aku untuk bertemu. Ezra sedikit tidak tega ketika melihat dia dari kegembiraan berubah menjadi gelisah. Kina sedang hamil dan tidak bisa dipukul, tapi untuk memberinya sedikit pelajaran, dia harus kejam. Terus. Kina menurunkan matanya, bulu matanya yang tebal dan keriting bergetar, tidak menyadari bahwa suaranya sedikit gemetar. Terus ya. Ezra memanjangkan suaranya, memalingkan wajahnya untuk tidak melihat ekspresi gelisah Kina, dia tanya, bagaimana pendapatku tentang menikahinya. Ezra, kamu berani bigami. Kina tidak ingin mendengarkan lagi, memelototinya dengan air mata di matanya, dan menggertakkan giginya. Ketika aku terpikir ada kelinci yang sangat ganas dan bisa gigit orang di rumahku, aku ketakutan hingga langsung menolak lamaran Ryuko. Ezra tersenyum, Kina berani bersikap galak padanya, mengapa dia tidak berani menunjukkan sedikit keberanian di depan Ryuko. Benar-benar terlihat seperti pembuli. Heh. Kina menekan sudut bibirnya yang sedikit mengerut, berpura-pura menjadi galak, dan mencubit pinggangnya yang kuat seolah-olah untuk melampiaskan amarahnya. Aku belum selesai berbicara, kamu terlalu cepat senang. Ezra tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Kamu. Kamu. Kina memelototinya, menggertakkan giginya, seolah-olah mau memakan dagingnya dan meminum darahnya. Kemudian Ryuko ancam aku, dia bilang jika aku tidak menikahinya, dia akan rusak rencana yang telah aku susun selama bertahun-tahun, dan bunuh semua mata-mata yang aku kirim. Dia bahkan ancam aku dengan keselamatanmu dan bayi, dia paksa aku hingga terjebak ke dalam situasi sulit untuk membuat keputusan, dia paksa aku seperti ini. Ezra berkata dengan suara rendah di telinganya. Semua yang dia katakan adalah fakta, tetapi ada beberapa yang dikatakan oleh Ryuko kepada Kina, dan beberapa yang dikatakan oleh Ryuko kepada dirinya sendiri. Kina menundukkan kepalanya, dia merasa sangat sedih, seperti yang diduga, apakah Ezra harus memilih Ryuko. Tapi aku pilih kamu, dia berkata dengan lembut di telinganya, di mata orang lain, kamu memang tidak sebaik dia. Tetapi di hatiku, kamu yang paling cocok denganku. Ryuko bilang keinginan terbesarnya sejak kecil sampai sekarang adalah menikah denganku, tapi aku bilang. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan ini. Apa yang kamu katakan? Kina mendorongnya, dan bertanya sambil menatapnya dengan gugup. Aku bilang keinginan terbesarku sejak kecil sampai sekarang adalah bersama Kina seumur hidupku.
Ezra mencubit hidungnya yang mancung dengan lembut, matanya yang dalam dan hitam penuh dengannya. Benarkah? Ketika Kina mendengar ini, matanya bersinar terang, seluruh orangnya melayang, dia merasa hatinya penuh dengan gelembung manis. Benar, Ezra sangat suka melihat dia yang bersinar dan cantik. Ezra, terima kasih. Kina langsung bergegas ke pelukannya, tersentuh hingga tidak tahu harus berkata apa. Tapi ada seseorang sepertinya tidak ingin bersamaku selamanya. Ezra membiarkannya memeluknya dan berkata dengan pelan. Kata siapa? Kina tahu siapa seseorang yang Ezra katakan, dia langsung membantah. Aku tahu Ryuko cari kamu untuk berbicara di restoran teh. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan tubuh orang di pelukannya menjadi kaku. Ketika Kina mendengarnya membahas ini, dia baru teringat ancaman Ryuko, dan berkata dengan cemas, Ezra, jika kamu tidak menikah dengan Ryuko, dia akan rusak rencanamu dan mata-mata itu akan terungkap. Dia dan bayi juga akan berada dalam bahaya. Plak Ezra menepuk pantatnya, kamu pikir suamimu bisa menjadi letnan jenderal dan bisa menjadi komandan tertinggi pasukan khusus Wolfes itu adalah keberuntungan. Suamiku sangat hebat, suamiku sangat luar biasa. Kina langsung memujinya. Ezra tertawa tanpa mengeluarkan suara dan berkata, jangan khawatir, pada saat Ryuko menjebakku, aku juga akan menjebaknya diam-diam, dia tidak mampu merusak rencana dan tata letakku. Iya, suamiku sangat luar biasa. Kina tidak mengerti hal-hal yang begitu mendalam dan rumit, jadi dia hanya bisa terus memujinya. Kamu benar merasa aku sangat luar biasa? Ezra bertanya. Itu pasti tidak ada yang lebih baik darimu di seluruh negara R. Kina mengangguk dan berkata, kalau gitu, saat Ryuko ancam kamu, kenapa kamu tidak beritahu aku? Apakah kamu merasa aku tidak bisa melindungimu dan bayi? Ezra bertanya dengan nada suara serius. Kina buru-buru menyangkal, bukan, aku hanya ingin kamu pilih. Tidak peduli apa yang kamu pilih, aku akan hormati keputusanmu. Bagaimanapun, aku tidak tahu apa-apa pada saat itu, jika paksa kamu untuk pilih aku, maka tata letak yang kamu susun bertahun-tahun dan nyawa mata-mata. Tidak peduli apa yang terjadi di hari kedepannya, kamu harus beritahu aku secepat mungkin, tahu. Kamu harus tahu aku adalah suamimu, orang yang paling mampu dan memenuhi syarat untuk melindungimu dan bayi. Ezra menghela napas, nada suaranya sangat serius. Kina mengangguk dengan buru-buru, iya, aku tahu. Sepasang tangan hangat dan lembut menggenggam telapak tangannya yang besar, pria ini sangat luar biasa, masalah apapun tidak bisa lepas dari matanya. Dia diam-diam memutuskan, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, tidak peduli apakah itu harus diselesaikan olehnya atau tidak, dia akan langsung memberitahunya. Kamu hanya perlu percaya padaku, bersamaku aku akan melindungimu dan bayi. Sebaliknya, Ezra menggenggam tangan kecilnya erat-erat dengan telapak tangannya yang besar, dan mencium dahinya dengan lembut. Di lapangan kompleks, seorang empok tetangga tua memukul tetangga di sebelahnya, menunjuk ke arah Kina dan Ezra, menutup mulutnya dan dengan sengaja mengejek sambil tertawa, ayah, kalian lihat Kina dan suaminya sangat mesra. Kina. Empok tua lain yang lebih up to date ikut bercanda, aku dengar suamimu adalah seorang pejabat, kalian berdua menyiksa orang jomblo dan bermesraan di tempat umum, ingin lapor polisi pun tidak bisa. Oh, ada pepatah di internet, bermesraan menepuk wajah. Hari dingin ada yang bermesraan di depanku. Pipi Kina memerah ketika mendengarkan ejekan para empok, dia terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Dia menarik tangan pria di sampingnya, dan berkata dengan suara rendah, Ezra, yuk pulang. Iya. Ezra menjawab dengan datar, menoleh untuk melihat para empok, kemudian mencium pipi Kina dengan kuat. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Kina, jadi dia tidak takut orang tahu. Kina mudah malu, dia menepuk tangan Ezra dan berkata dengan berpura-pura marah, jangan main, masih ada yang lihat. Ezra tidak main lagi, dia memeluknya dengan lembut dan berjalan pulang. Masih ada hal yang harus dibicarakan dengan mertua nanti. Keluarga Libra, apa? Kamu mau bawa Kina ke Elysium?
Setelah mendengar kata-kata Esra, Ibu Kina langsung bertanya dengan ekspresi terkejut. Kina juga terkejut, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria di sampingnya. Mengenai masalah ini, Esra tidak memberitahu dirinya sendiri. Iya, Esra berkata dengan tegas, Kina sekarang sedang hamil. Sebagai suaminya, aku punya kewajiban untuk menjaganya. Aku juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menemani anak bertumbuh besar. Pekerjaanku spesial, waktu untuk menemani Kina dan anak yang belum lahir tidak banyak, jadi aku berencana untuk bawa Kina ke Elysium. Karena Kina sedang hamil untuk memahami suasana hati wanita hamil. Dia telah mempelajari, selama kehamilan, jika suaminya sering tidak di sisinya, dan ada seorang wanita yang menginginkan suaminya, wanita hamil akan mudah menderita depresi karena merasa tidak aman. Sekarang Ryuko mungkin akan melakukan sesuatu terhadap Kina karena tidak bisa menikah denganku. Dia tidak mengizinkan ada sesuatu yang akan melukai Kina dan bayi. Dia sekarang sudah tidak mau melihatnya seminggu sekali, dia ingin setiap bangun dan setiap malam ketika tidur dapat melihat Kina di sisinya dan juga bayi mereka. Ibu Kina tidak menentang, tetapi berkata dengan cemas, akhir-akhir ini, reaksi kehamilan Kina agak parah. Esra, kamu sangat sibuk di Elysium, apakah kamu punya waktu untuk menjaganya? Ayah, ibu, jangan khawatir, karena aku putuskan untuk bawa Kina ke Elysium, pasti ada rencana, aku sudah memikirkannya sebelumnya. Ibu Kina hanya terdiam sejenak kemudian mengangguk setuju, baiklah, suasana hati wanita hamil terkadang sedikit aneh, Esra, kamu harus banyak maafkan dia, dan pulanglah jika kamu punya waktu di akhir pekan. Dengan cinta Esra terhadap Kina, dia percaya meskipun di Elysium, Esra juga dapat menjaga Kina dan cucunya yang belum lahir dengan sangat baik. Iya, baik. Esra mengangguk. Masalah membawa Kina ke Elysium bisa besar ataupun kecil, Ibu Kina dengan khawatir menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan. Malam hari, Esra membawa Kina pergi setelah makan malam di keluarga Libra karena sudah merencanakannya sebelumnya, dan akan kembali untuk melihat orang tua Kina pada akhir pekan. Jadi Esra sudah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan Kina di Elysium, tidak perlu membawa barang-barang dari rumah. Mobil meninggalkan kota dan menuju pinggiran kota dengan kecepatan tetap. Menikah begitu lama, ini adalah pertama kalinya Kina pergi ke tempat Esra bekerja. Saat malam tiba, lampu jalan di jalan sedikit redup, lingkungan juga menjadi semakin terpencil, tapi dia sama sekali tidak merasa gelisah karena ada prik ini di sisinya, dia merasa sangat aman. Sekitar 1 jam kemudian, karena pasukan khusus ini agak rahasia, meskipun petugas yang menjaga gerbang melihat bahwa itu adalah Esra, mobilnya juga harus melalui beberapa pemeriksaan dan pemindaian keamanan, baru dapat lewat dengan lancar. Begitu memasuki kamp pasukan khusus, Kina merasakan suasana yang menakjubkan dan ketat bagi tentara dan barak, hatinya menjadi gugup tak terkendali, punggungnya tegak dan bahkan postur duduknya menjadi tegak tanpa sadar. Tenang, jangan gugup. Esra menggosok rambutnya yang lembut dan berkata dengan lembut. Aku pertama kali datang. Kina mengangguk, suaranya masih sedikit gugup. Sebenarnya, Kina sedikit semangat dan menantikannya, ini adalah tempat Esra bekerja, suaminya bekerja. Sepertinya bisa lebih mengenalnya di hari kedepannya. Esra menarik sudut bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa menit kemudian, mobil perlahan-lahan berhenti di depan sebuah villa indah yang didominasi oleh warna hijau tua dan putih. Villa ini tidak terlalu besar, penampilan iwarnya tampak sederhana dan megah, bendera nasional negara R yang mencolok tercetak di dinding di lantai 2, pagar putih mengelilingi villa, seolah-olah membatasi suatu wilayah. Esra, kamu tinggal sini. Kina bertanya dengan terkejut. Kita yang akan tinggal di sini di hari kedepannya. Esra mengoreksi kata-katanya, membuka pintu untuknya dan membantunya turun dari mobil. Dulu kamu tinggal sendirian. Kina bertanya lagi. Iya. Seolah-olah tahu apa yang Kina pikirkan, dia menjelaskan, aku sumbang sejumlah uang untuk memperbaiki kehidupan tentara, berpikir aku akan bekerja di sini, jadi aku bangun sebuah villa. Kamu tidak terbiasa tinggal di rumah tentara, jadi kamu membayar sendiri untuk bangun villa ini, kan?
Kina bercanda sambil tertawa. Iya, aku lebih memperhatikannya. Ezra mengakui tanpa malu-malu. Kina tercengang. Dia menebaknya dengan benar, kah? Hati-hati tangga. Ezra mengingatkan Kina yang tercengang. Oh. Kina buru-buru sadar kembali, kemudian menginjak tangga. Ezra, apakah kita akan tinggal di sini di hari kedepannya? Sebagian besar waktu iya, akhir pekan kita pulang lihat ayah ibu, atau pulang ke rumah Okto. Setelah kamu melahirkan bayi, kamu ingin di rumah bawa bayi, atau merasa bosan dan ingin kembali ke sekolah untuk mengajar juga boleh, ingin jadi sekretaris untuk bantu aku juga tidak apa-apa. Ezra berkata dengan perlahan-lahan, dia sudah merencanakan semua rencana masa depan.